Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita kita boleh kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segenap aktivitas kehidupan yang Tuhan percayakan. Oleh karenanya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus kita bersatu di dalam doa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami yang memberi kami kesempatan untuk kami hidup dan menikmati anugerah Tuhan pada hari ini, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah dalam ungkapan syukur ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang adalah tuntunan bagi jalan kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan. Biarlah firman-Mu menguatkan, menopang, membimbing, mengarahkan kami sehingga kami hidup di dalam kehendak-Mu dan melihat masa depan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan menuntun kami sehingga kami dimampukan untuk mendengar dan melakukan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead pada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atasmu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya, sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Kata Yefta, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini kita belajar tentang seorang pribadi bernama Yefta. Seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang yang lahir dari hubungan yang tidak sesuai dengan tata aturan pada masa itu, bahkan juga sekarang. Seorang yang diusir dari keluarganya, yang tidak mendapat bagian apapun dari milik pusaka ayahnya. Seseorang yang diusir keluar dari rumah dan oleh karena tidak memiliki apa-apa, ia harus memilih jalan menjadi seorang pencuri dan hidup berpetualang di wilayah Tob. Bahkan kalau kita melihat dia mengalami proses yang tidak mudah. Secara psikologis memang tidak digambarkan oleh kitab Hakim-Hakim apa yang menjadi perasaannya, tetapi tentu menjadi orang yang dibuang, dipinggirkan, diusir, ditolak di tengah kehidupan
keluarga dan saudara-saudaranya sendiri, itu tentu menyakitkan dan tidak mudah. Dan kita melihat Yefta akhirnya memilih untuk bertahan menjadi, dalam tanda kutip, harus hidup menghadapi tantangan, kemiskinan, ketidakpunyaan dengan hidup sebagai orang yang tidak baik, ya, mencuri, merampok. Akan tetapi tidak ada yang tahu soal apa yang akan terjadi pada hari depan. Ternyata orang yang selama ini ditolak, dibenci oleh keluarganya sendiri, ternyata pada hari ke depan, pada hari-hari selanjutnya, justru ia dicari, dipanggil, dipilih, dan dipercayakan untuk memimpin kaum keluarganya berperang dan menjadi panglima. Bahkan di dalam keberdosaannya, di dalam kelemahan yang ia miliki, yaitu hidup di dalam ketidakbenaran, seorang Yefta tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki masa depan yang baik. Kepercayaan itu tidak membuatnya lalu menjadi sombong, tapi di ayat yang ke-11 dari bacaan kita tampak bahwa Yefta adalah orang yang tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan dia membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Di sini kita bisa lihat bagaimana spiritualitas dari seorang Yefta, bahwa masa lalu yang tidak baik ditolak, dipinggirkan, kehidupannya yang juga tidak baik karena hidup di dalam ketidakbenaran, tetapi dia tetap berada di dalam satu spiritualitas yang baik. Dia sadar benar ketika dia menghadapi masa depan yang Tuhan percayakan, dia mempercayakan perkara-perkara hidupnya kepada Tuhan. Dia berbalik dari yang tidak baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar. Umat yang dikasihi Tuhan, dia melibatkan Tuhan. Ia bahkan kalau di dalam pasal selanjutnya dikatakan dia bernasar kepada Tuhan, dan dia menjadi seorang pemimpin dan hakim yang hebat atas Gilead selama 6 tahun sebelum ia akhirnya wafat. Dia dalam bacaan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa sesulit apapun masa lalu dan masa kini yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan memegang masa depan kita. Ada lagu, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Aku tidak gelisah. Kita berjalan serta Tuhan, maka hatiku tenang. Lagu ini mengingatkan juga gambaran seorang Yefta bahwa kita nggak tahu masa lalu apa dan masa sekarang seperti apa yang begitu sulit mungkin, tetapi masa depan bersama dengan Tuhan tentu penuh dengan pengharapan. Dan kita bisa melihat dalam kesaksian hidup seorang Yefta, masa depan hidupnya tetap indah bersama dengan Tuhan. Seorang yang bukan siapa-siapa diangkat oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin
yang luar biasa. Hal yang kedua juga yang kita mau pelajari dari firman Tuhan ini, bahwa kita mungkin di masa lalu, bahkan masa kini, masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam ketidakbenaran, masih hidup di dalam sikap hidup yang jauh daripada Tuhan. Tetapi firman hari ini mengingatkan bahwa setiap orang yang Dia kasihi, dia berharga di mata Tuhan. Tuhan mau menyelamatkannya. Tuhan mau mengangkatnya dari satu kondisi yang tidak benar untuk dibenarkan dan hidup di dalam kehendak-Nya. Dan inilah yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang hadir dalam kehidupan dunia ini, mati di kayu salib, mengorbankan dirinya agar kita memiliki hidup, menebus diri kita dari segala dosa dan kesalahan, sehingga kita memiliki masa depan dan hari depan yang penuh harapan. Umat yang dikasihi Tuhan, seburuk apapun kehidupan kita di masa lalu, masa sekarang, jika kita datang sama Tuhan, maka Dia Tuhan yang mau juga untuk membebaskan kita dan memberikan kita masa depan yang indah bersama dengan Dia. Umat yang dikasihi Tuhan, mari, kalau seorang Yeftah meninggalkan hidup lamanya dan hidup di dalam kehendak Tuhan, kita pun bisa, asal kita mau untuk meninggalkannya dan hidup takut taat hanya pada Tuhan. Pengalaman ini mengajarkan kita, pengalaman Yeftah ini membimbing kita agar kita hidup terus mengimani dan mempercayai bahwa Tuhan memegang hari depan, dan hari depan kita sungguh penuh dengan pengharapan jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat mengimani dan mempercayai bahwa hari depan itu sungguh ada bagi kita yang percaya dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.